Halo guys, balik lagi sama channel Cerita Singkat. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film Korea yang seru banget. Dibintangi jagoan kita, Ma Dong-seok. Judulnya Holy Night Demon Hunters. Film ini gabungin aksi seru dengan nuansa horor. Jadi, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan rekaman CCTV dan catatan harian Dr. Jung-won. Dia lagi mantau adiknya, Eun-se, yang sedang melakukan pemeriksaan MRI. Katanya, Eun-se menderita gangguan panik sejak 5 tahun lalu, setelah ibu mereka meninggal dan stres karena pindah rumah serta audisi. Tiba-tiba, layar nunjukin kalau Eun-se tiba-tiba ngilang dan muncul kembali dengan seramnya. Ini ngasih petunjuk kalau masalah Eun-se bukan cuma medis biasa. Kita pindah ke markas tim Holy Night. Isinya ada Sharon, cewek cantik yang ternyata eksorsis, Kim, cowok yang ngurus teknis atau kamera, dan bos mereka yang badannya segede gaban, Bawo. Datanglah detektif Choi bawa klien kaya. Klien ini curhat, anaknya hilang sebulan lalu, dan anak buahnya yang nyari malah dihajar sampai mati atau masuk ICU. Klien bilang ini ulah kelompok misterius. Bawo setuju bantu, tapi minta bayaran cash. 확실한 전문가입니다. 좀 빼먹고 그런 거 아니지? Tapi detektif Choi juga minta komisi guys, karena bawain klien baru. Setelah dapat bayaran, tim Holy Night langsung gerak. Mereka nyamperin markas pemuja setan. Di sana kacau balau, orang-orang pada kerasukan. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan, di mana seorang wanita sedang kerasukan hebat. Bawo harus berhadapan dulu dengan 3 pengawal yang jagain pintu. Di dalam, mereka kembali harus berhadapan dengan beberapa anggota sekte. Sharon langsung hampiri wanita yang terikat di situ dan mulai ritual pengusiran setan. Sementara Sharon komat kamit, Bawo ngehajar para pemuja setan pakai tinju mautnya. Akhirnya, iblisnya berhasil diusir. Lucunya, setelah beres, Kim ngeluh kalau dia lupa ngerekam bagian ending yang keren. Bawo bercanda, nanya, apa perlu kita bangunin mereka lagi buat syuting ulang? Tapi akhirnya mereka mutusin buat bikin ending seadanya aja. Sementara, di sebuah rumah sakit, Dr. Jung-won lagi ngerawat pasien. Tapi ironisnya, di dalam sebuah ruangan khusus di rumah sakit itu, adiknya, Eun-se, sedang terbaring, terikat di tempat tidur dengan tatapan kosong. Eun-se sering teriak-teriak sendiri, seperti kerasukan. Ritual pengusiran setan sudah dilakukan, tapi nampaknya tidak membuahkan hasil yang baik. Jung-won yang putus asa, akhirnya datang ke kantor Holy Night. Bawo sampai kaget waktu masuk ke kantor, karena tiba-tiba sudah ada Jung-won. Dia bilang adiknya sakit parah, dan Pastor Marco yang nyaranin dia ke sini. Dengar nama Marco, Bawo langsung bete. Dia nolak mentah-mentah. Jangan pernah sebut nama Marco lagi di depan gue, katanya. Bawo bahkan nolak uang yang dibawa Jung-won. Tapi Jung-won ninggalin flash disk berisi rekaman CCTV Eun-se. Sharon dan Kim maksa Bawo buat nonton videonya. Tapi Bawo malah sibuk bagiin gaji buat mereka. Kim sempat protes waktu terima gajinya. Lebih tipis daripada milik Sharon.
Kata Bau, soalnya Sharon beban kerjanya lebih berat. 아유, 이 새끼. 점점 더 과감해지고 있어요. 가지고 있고요. 그렇죠? 그렇죠? Tiba-tiba, Pastor Marco datang sendiri nemuin Bau. Di sini terungkap bahwa ternyata mereka punya masa lalu kelam 10 tahun lalu. Bau marah karena tragedi masa lalu yang ngelibatin seseorang bernama Joseph. Marco cerita kalau Joseph yang dulu mereka kenal udah gak ada. Tubuhnya udah dikuasai Lucifer. Dulu, Joseph ngebantai biarawati dan anak-anak panti asuhan. Marco nyesal dan minta Bau bantuin Jungwon. 날 용서하지 못하더라도. Sepeninggal Pastor Marco, Bau sebenarnya masih kesal, tapi hati kecilnya nggak bisa bohong. Apalagi pas dia dengar berita di TV yang ngabarin kalau korban jiwa dari teror kelompok misterius ini makin banyak, termasuk polisi-polisi yang tewas mengenaskan. Akhirnya, pertahanan Bau runtuh juga. Dia langsung teriak manggil Kim dan nyuruh puterin rekamannya sekarang. Nah, pas mereka mulai nonton rekaman CCTV dari flash disk yang dikasih Dr. Jungwon, barulah kelihatan betapa ngerinya situasi di rumah itu. Mereka menyaksikan kejadian-kejadian aneh yang terjadi terhadap Enzo. Kim sama Sharon yang nonton sadar kalau ini udah bukan penyakit mental biasa, tapi emang ada sesuatu yang jahat banget di dalam tubuh anak itu. 은서 너 지금 어디야? 긴급 신고 119입니다. 네. 거기서 뭐해? 은서야 현재까지 무려 30여 명의 경찰이 순직했고 자. 각종 치료에도 불구하고 자, 보세요. 집주인이 새놓으려면 그 정도는 해야지. 근데 웬간한 건 다 치웠는데 돈도 너무 많고. Bawo akhirnya luluh setelah ngeliat videonya. Dia setuju buat ketemu Jungwon. Sementara di ruang kerja Jungwon, Pastor Marco lagi spill masa lalu kelam Bawo sama si Joseph bro. Intinya dia ngejelasin kenapa Bawo jadi sekeras itu sekarang. Bawo sama Joseph itu tumbuh bareng di panti asuhan yang diasuh sama Suster Angela. Joseph umurnya 3 tahun lebih muda, tapi mereka deket banget, udah kayak abang adik. Ternyata mereka berdua itu anak terpilih. Bawo dikasih fisik dan tenaga super kuat kayak batu, sedangkan Joseph punya bakat spiritual buat narik iblis keluar dari tubuh manusia. Dulu anak-anak panti lain takut sama Joseph gara-gara kekuatannya itu dan ngejauhin dia. Jadi Bau selalu pasang badan buat ngelindungin Joseph. Joseph akhirnya milih jalan jadi pastor, sementara Bau cari duit lewat tarung jalanan di dunia bawah tanah buat ngehidupin panti asuhan itu. Petakanya kejadian 15 tahun lalu pas Natal. Bukannya merayakan, Joseph malah manggil iblis dan ngebantai semua orang di panti, termasuk Suster Angela yang udah kayak ibu mereka sendiri. Terus Joseph ngilang gitu aja. Cuma Bau yang selamat dari kejadian itu. Dia dihantui rasa bersalah karena gagal nyelamatin orang-orang yang dia sayang. Makanya dia sekarang jadi pemburu iblis, sambil nyari Joseph buat balas dendam. Tiba-tiba, HP Jungwon bunyi. Bau minta ketemu dia. Mereka akhirnya bertemu di rumah sakit, ruang kerja Jungwon. 마귀라고 불리우는 자. 이 친구는 악마를 Bau ngejelasin kalau Sharon punya kemampuan ngerasain aura jahat. Sharon bilang iblis yang ngerasukin Aunse itu kuat banget, karena dipanggil lewat ritual. Sementara Kim nunjukin rekaman CCTV rumah Jungwon. Para pemuja setan, worshippers ini, nyamar jadi tetangga baik, tapi aslinya mereka tentara iblis.
Kim menunjukkan tato lambang mereka di belakang telinga. Mereka inilah yang membuat Eunse kerasukan. 하필 왜 우리 은서죠? 악마를 소환시켜서 그들의 세상. Di rumah sakit, Sharon nyoba komunikasi sama Eunso. Eunso bilang ada orang lain di tubuhnya, dan dia takut. Sharon mulai mancing iblisnya keluar, sambil nanya nama si iblis. Eunso langsung ketawa mengerikan. Suaranya berubah jadi berat. Kalian gak akan bisa ngalahin kami, kata iblis itu. Sharon kemudian memulai ritual pengusiran setannya. Tapi memang iblis yang merasuki Eunso sangat kuat. Situasi jadi kacau. Si iblis ngamuk dan membuat mereka berempat terlempar, dan lampu padam sebentar. Ketika lampu menyala kembali, Eunso sudah tidak berada di ruangan itu. Mereka buru-buru ke ruang kerja Jungwon untuk mencarinya di monitor CCTV. Eunso ternyata berusaha keluar dari rumah sakit itu. Bau dan timnya berusaha mengejar, tapi iblis itu dengan kekuatannya membuka pintu-pintu ruang isolasi dan mengendalikan para pasien untuk menghalangi mereka. Satpam yang menjaga pintu rumah sakit juga dibuat tidak berdaya. Eunso akhirnya berjalan tanpa sadar sampai ke tengah jalan raya yang lagi rame banget. Jungwon yang berhasil mengejarnya berusaha menyelamatkan Eunso. Dengan susah payah, Jungwon akhirnya berhasil menyusul ke tengah jalan. Dan di detik-detik menegangkan, sebuah truk besar hampir saja menabrak mereka. Tiba-tiba, Bawu muncul pakai mobilnya nabrak truk itu untuk menyelamatkan mereka. Karena rumah sakit terlalu bahaya buat pasien lain, mereka mutusin buat mindahin Eunso ke rumahnya, tempat awal mula dia kerasukan. Di rumah, Sharon dan Bawo mulai mempersiapkan peralatannya. Eunso diikat di sebuah kursi khusus yang kaki-kakinya dipantek ke lantai. Sharon ngejelasin ada 6 tahap eksorsisme alias pengusiran setan. Dan begitu dimulai, tidak bisa berhenti karena bisa membahayakan nyawa mereka. 들어서 은서 몸에서 추방하는 거예요. Mereka mulai ritual. Sharon maksa iblis nunjukin diri. Alat monitor jantung Eunso bunyi kenceng, tapi tiba-tiba mati. 이제부터 악마가 우리를 속일 거예요. Iblis mulai main trik. Tiba-tiba Eunso ngomong pakai suara memelas minta dilepasin ikatannya. Tapi Sharon gak ketipu. Sharon baca mantra kuno. Iblisnya malah nantang. Iblis di tubuh Eunso mulai flexing kekuatan. Dia ngomong dengan suara berat kalau dia itu tak terbatas dan kekal. Sharon terus ngelawan pakai mantra kuno. Tapi iblisnya malah bales ngomong bahasa kuno juga. Tiba-tiba, rumah itu mulai tertutup bayangan. Bawo ngerasa ada yang aneh dan mutusin buat ngecek keluar sambil bilang ke yang lain buat waspada. Ternyata bener aja, dia disergap sama salah satu pemuja setan yang ngumpet di dalam dinding. Gak lama kemudian, beberapa anggota lainnya muncul. Pertarungan seru langsung pecah. Sementara di dalam ruangan, Sharon tetap fokus nuntut iblis itu untuk keluar dari tubuh Eunso.
Iblis itu ngetawain Sharon dan bilang kalau Sharon amatiran yang menyedihkan, kayak mereka nggak bakal bisa menang. 네 안으로 들어오지도 못하잖아. 들어와봐. 니들 같이 미하이사 티놀라하마 데사키에 스텔레노세 Akhirnya, Bao berhasil menghabisi lawannya, lalu kembali ke ruangan. Pas lagi istirahat sebentar, tiba-tiba Jungwon, kakaknya Yoonso, bertingkah aneh. Dia bisik-bisik cepet banget pakai suara mengerikan. Sharon sadar iblisnya pindah ke Jungwon. Sharon langsung gerak cepat merintahin iblis itu balik ke neraka. Dan Jungwon akhirnya sadar sambil teriak histeris. 구마 중에 악기가 Sharon ngejelasin kalau iblis kadang nyerang anggota keluarga pas ritual. Tapi Sharon ngerasa ada yang ganjil lain di rumah itu. Dia menemukan tulisan aneh di dinding dan ngelarang Kim buat bacanya. Ternyata itu tulisan bahasa kuno Igbo. Sharon nyimpulin kalau seluruh rumah ini udah dikutuk lewat simbol-simbol itu, dan mereka harus ngehapus semuanya. Dan di saat itu, terdengar suara Eunse berteriak. Dia mulai nangis minta tolong ke Bao. Suaranya berubah-ubah. Iblis itu nyoba manipulasi pikiran Bao dengan ngungkit masa lalu. 기억나지? 관계가 시작됐어요. 살려주세요, 아저씨. Sebuah bayangan iblis hitam muncul dan bilang Bao yang ngebunuh mereka karena dia gagal nyelamatin Suster Angela. Bao hampir kepancing emosi dan nyekik si iblis. Tapi ternyata aslinya dia nyekik Sharon. Untungnya Kim dan Jungwon berhasil nyadarin dia. 현혹되지 마세요. Suasana makin seru. Sharon melanjutkan ritualnya. Iblis bilang kekuatannya Sharon itu sebenarnya warisan dari kakaknya Joseph. Tiba-tiba, si iblis mengeluarkan hawa dingin banget, bikin ruangannya mulai membeku. Suasana jadi makin intens secara psikologis buat Sharon. Dia ngalamin serangan mental dari iblis itu. Sharon dibawa ke sebuah tempat aneh. Si iblis mencoba memanipulasi dia. Iblis itu bertanya, kenapa Sharon membuang-buang hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Iblis itu ngungkapin fakta ngeri kalau setiap kali Sharon menggunakan kekuatannya, itu sebenarnya memakan tubuhnya sendiri. Dan Sharon pasti udah ngerasain efeknya. Terus dia ngajak Sharon buat gabung dengannya. Tapi Sharon nolak mentah-mentah. Sharon kembali melanjutkan ritualnya. Tapi Jungwon yang tidak tega melihat adiknya bertambah kesakitan, secara tidak sengaja merusak lingkaran garam di sekeliling Eunse. Akibatnya, Eunse berhasil lolos dari jebakan itu dan membuat semua tim terlempar. Eunse kemudian meloloskan diri ke lorong rumah, lalu menghilang. Mereka semua panik mencarinya di seluruh ruangan. 충돌 단계예요. 은서. Barang-barang di sekeliling mereka mulai berterbangan. 이게 봐. Kim bahkan tercekik dan melayang di salah satu ruangan, padahal tidak nampak siapapun yang nyerang dia. Untung saja Sharon berhasil menolong Kim. Di tengah kekacauan,
Jungwon teringat kata-kata tetangganya yang sok baik. Dia curiga kalau sumber energinya ada di gudang di seberang rumahnya, tempat barang-barang lama disimpan. Bawo langsung cabut memeriksa gudang itu. Sementara di dalam rumah, si iblis bertambah sangar dan kembali menyerang Sharon. Bawo akhirnya menemukan pintu rahasia di lantai gudang. Dia turun ke ruangan bawah tanah itu dan menemukan para pemuja setan sedang melakukan ritual juga di situ. Tanpa basi-basi, Bau langsung mulai menghajar mereka satu persatu. Bau berhasil melumpuhkan mereka semua. Tapi bahunya terluka akibat tusukan belati. Salah seorang anggota sekte ternyata berhasil lolos. Dia langsung mengincar Sharon di dalam rumah. Kim yang masih sadar berusaha melawan. Tapi Kim kewalahan melawan orang itu. Di saat yang paling genting, ketika Sharon hampir saja dihabisi, Bau muncul dan melumpuhkan si penyerang tepat waktu. Ketika mereka mengira semua sudah aman, tiba-tiba Bau terpental. Si iblis di tubuh Eunso melayang turun dari langit-langit. Dia mulai pidato dengan sombongnya. Dia ngaku-ngaku sebagai Omega. Terus dia koar-koar soal jalan baru dan kerajaannya yang dibangun dari darah anak-anak kecil, sambil sesumbar bakal nguasain mereka semua. Nah, gara-gara petunjuk soal darah anak-anak itu, Sharon akhirnya sadar siapa sebenarnya lawan mereka. Sharon dengan tegas ngungkap identitas asli si iblis. Dia adalah dewa kematian busuk yang ngambil tumbal anak-anak. Namanya Moloch. Si iblis langsung kesakitan saat namanya disebut. Sharon teriak, "Aku usir kau, Moloch! Balik ke neraka!" Ense akhirnya terjatuh, lalu asap hitam keluar dari tubuhnya. Gak lama, sebuah portal neraka terbuka. Tubuh Ense mulai terangkat. Moloch ketawa ngakak. "Gue bakal bawa bocah ini ke neraka." Jungwon langsung coba nahan tubuh Ense supaya tidak masuk ke portal. Gak lama, Kim juga ikut membantu. Tapi mereka gak kuat narik Ense. Sharon bangun dan ngeluarin kekuatan pamungkasnya. Akhirnya Moloch keluar dari tubuh Enso. Kesempatan itu langsung dipakai Bau buat menghabisi Moloch dengan tinju saktinya. Suasana langsung balik jadi tenang. Nyawa Enso berhasil diselamatkan. Film ditutup dengan flashback video lama di panti asuhan Angela. Kelihatan Bau muda, Suster Angela, dan Joseph sebelum kejadian tragis itu. Terus ada scene tambahan yang nunjukin ritual gelap di tempat lain. Ngasih kode kalau Lucifer, Joseph, masih ada di luar sana. Dan perang belum berakhir. Gimana menurut kalian guys? Puas gak lihat aksi Ma Dong-seok? Atau malah kurang serem? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian yang hobi nonton film horor, dan pastinya subscribe Cerita Singkat. Sampai jumpa di video selanjutnya.